Kanal Inspirasi. Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita masih disibukkan dengan kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu dialog atau obrolan selama 1 jam yang diwadahi oleh RRI Pro 1 Ternate. Salawat beruntaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat. Para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menyapa ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada program obrolan Jumat Mubarak. RRI Ternate bekerjasama dengan Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema tentang besarkan Allah, kecilkan makhluk. Sekali lagi, besarkan Allah, kecilkan makhluk. Dan saya mengajak kepada seluruh para pendengar yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, para remaja masjid, kemudian BKM masjid, ibu-ibu majelis taklim, dan para pendengar siapapun Anda, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda tetap sehat selalu dan insya Allah istiqomah di dalam mendengarkan program obrolan Jumat Mubarak selama 1 jam ke depan. Dan saya sapa terlebih dahulu narasumber yang sangat spesial kita. Yang pertama yang hadir di studio terlebih dahulu yaitu Bapak Ustadz Brigpol Muhammad Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya cahaya sekali nih pagi ini nih. Ini sebentar mungkin ada jadwal safari ya, di mana nih sebentar nih? Kira-kira ada jadwal safari di mana? Di Makobrimob. Oh, Makobrimob. Masya Allah, subhanallah. Cahaya sekali beliau, para pendengar. Insya Allah yang mohon doakan beliau karena beliau ini juga sangat aktif dalam dakwah. Mudah-mudahan bisa membimbing para pemuda di Maluku Utara. Ini beliau sering tangka-tangka anak muda yang miras-miras di jalan, narkoba dan segala macam. Dan alhamdulillah aktif di dakwah juga sebagai Ustadz Polisi Maluku Utara. Siapa lagi? Yaitu Bapak Ustadz Brigpol Muhammad Faisal. Dan yang kedua yang sangat spesial yaitu terhubung langsung di Jakarta Pusat, Bapak Kiai Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA. Beliau selaku Dai Nusantara yang terhubung langsung dari DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Saya sehat dan dengar jelas. Alhamdulillah. Ustaz Ekal Piswara, Ustaz Faisal Piswara saya dengar jelas. Samang penyiar RI Piswara lebih jelas. Lebih jelas ya Pak Kiai. Ini alhamdulillah ini antusias masyarakat pasti sangat merindukan juga Pak Kiai punya suara. Dapat dengar jelas itu. Dengar sekali Pak Kiai. Alhamdulillah. Insya Allah ini akan setelah ini jadi podcast nih tersebar di mana-mana sudah. Insya Allah. Amin. Pak Kiai, karena tema yang kita diskusikan atau kita obrolkan ini yaitu besarkan Allah, kecilkan makhluk.
ini menjadi salah satu trending topik yang harus dibahas, dan kami sangat menginginkan bahwa di sini juga hadir Pak Kiai untuk bisa memberikan pencerahan kepada umat terkait dengan besarkan Allah, kecilkan makhluk, Pak Kiai. Tapi Pak Kiai dakwah di sana juga lancar ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Iya. Setelah Pak Kiai pergi ke Jakarta, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah setelah balik ke Jakarta. Iya. Allah kasih jalan supaya balik lagi seimbang. Iya. Dakwah di Jakarta, dakwah di Maluku Utara. Allah, insyaallah. Iya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah kasih jalan bisa terus. Amin. Insyaallah. Karena kami juga sangat membutuhkan pencerahan dari Pak Kiai. Buktinya Pak Kiai ada di Jakarta, tetapi suara Pak Kiai tetap melambung di seluruh Indonesia, insyaallah. Melalui fasilitas RRI ini, kita orang bisa menyebarluaskan syiar dakwah, terutama di Maluku Utara, bahkan di mana-mana. Kalau saya juga didampingi pakai yang Ekal ajar kemarin, RRI Play Go. Iya. Itu bisa, orang di mana saja bisa dengar. Iya, di Manado bisa, di Jakarta bisa, di Aceh, dimanapun bisa mendengarkan. Apalagi Pak Kiai, kalau Pak Kiai yang mengisi pasti sudah banyak sekali antusias. Mudah-mudahan Insyaallah Pak Kiai. Oke, Pak Kiai, langsung saja terkait dengan tema yang kita diskusikan, yaitu besarkan Allah, kecilkan makhluk. Mungkin ada pengantar dulu terlebih dari Pak Kiai. Saya persilahkan. Silakan Pak Kiai. Baik, ya. Pertama-tama Ustadz Ekal, yang saya hormati Pak Ustadz Faisal dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Ternate yang memantau acara Jumat Mubarak ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita orang semua. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Esensinya yang kita orang bicarakan ini adalah apa yang menjadi inti dari ucapan Allahu Akbar. Yang kita orang bicarakan ini adalah apa yang menjadi inti dari ucapan Allahu Akbar yang tiap hari kita orang ucapkan, bahkan dilantunkan. Azan saja Allahu Akbar 6 kali. Coba reken tuh Ekal. Azan saja itu Allahu Akbar 6 kali diucapkan. Qomat Allahu Akbar diucapkan 4 kali. Pada waktu kita orang salat, rata-rata tiap rakaat itu Allahu Akbar diucapkan 5 kali. Nah, jadi membesarkan Allah, mengecilkan makhluk ini adalah esensi dari ucapan Allahu Akbar yang selalu kita orang ucapkan. Setelah salat, kita orang ucapkan Allahu Akbar sesuai tuntunan Nabi kan 33 kali. Iya, Pak Kiai. Jadi berapa banyak itu dalam satu hari kita orang mengucapkan Allahu Akbar. Hanya saja ada satu masalah. Masalah yang saya perhatikan, saya cermati yang terjadi dalam kehidupan kita orang sehari-hari, termasuk saya yang orang panggil kiai, ustadz-ustadz, ulama-ulama. Apakah antara lafal Allahu Akbar yang kita orang ucapkan itu sejalan dengan amalan-amalan kelakuan yang sesuai dengan keinginan Allahu Akbar atau belum? Itu masalahnya. Apakah sudah ada signifikansi antara lafal Allahu Akbar yang selalu kita orang ucapkan dengan amalan perilaku sehari-hari dari esensi Allahu Akbar itu ataukah belum? Nah, ini yang makanya tema ini bagi saya menarik sekali kita bicarakan hari ini. Tapi saya ingin tegaskan dulu, mengecilkan makhluk, yang dimaksud mengecilkan makhluk itu bukan merendahkan, meremehkan, atau menghina makhluk, bukan itu. Tapi dalam kaitan dengan konteks bahasan hari ini, mengecilkan makhluk itu apabila kita orang memperhadapkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah itu maha besar. Allah itu pasti maha besar. Dan semua makhluk, apapun, manusia atau makhluk yang lain, siapa dan apapun, semuanya pasti kecil. Kenapa begitu? Karena Allah adalah Khalik yang menciptakan, sedangkan semua makhluk adalah yang diciptakan. Pencipta itu pasti lebih besar daripada yang dicipta. Maka yang dimaksud mengecilkan di sini adalah apabila diperhadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang semua makhluk ini pasti kecil, bahkan sangat kecil. Nah, tapi kalau memperhadapkan manusia dengan sesama manusia, itu orang tidak boleh saling mengecilkan.
Kalau antar manusia dengan manusia, kita orang harus saling menghargai satu dengan yang lain. Harus saling menghormati, harus saling mengapresiasi satu dengan yang lain. Kenapa begitu? Karena sejak awal Allah ciptakan manusia, yaitu Adam alaihissalam sebagai manusia pertama pun, Allah sudah perintah malaikat-malaikat untuk sujud pada Adam. Surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah jelaskan Allah sendiri sudah memuliakan anak-anak Adam, yaitu kita orang manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi kalau diperhadapkan dengan Allah, kita orang makhluk siapa dan apapun sangat kecil, tapi kalau diperhadapkan dengan sesama manusia, kita orang harus saling menghargai, saling mengapresiasi, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, orang yang suka menghargai, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, saling mengapresiasi, itu kunci bagi terwujudnya kebersamaan, rasa persaudaraan, persatuan di antara kita orang satu dengan yang lain. Nah, sebaliknya kalau suka menghina orang lain, tidak menghargai orang lain, tidak suka mengapresiasi kelebihan orang lain, maka ini menjadi sebab dan kunci terjadinya perpecahan, terjadinya kebencian, terjadinya permusuhan antara kita orang, bahkan antara sesama orang Islam satu dengan yang lain. Dan itu yang sudah terjadi dalam kehidupan di mana saja, apa itu antar orang manusia dengan manusia, antara orang Islam dengan orang Islam sendiri. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya sikap respek atau mengapresiasi orang lain, rendahnya sikap hormat atau menghargai orang lain. Nah, ini yang harus kita orang perhatikan, dan ini sebenarnya pesan moral utama dari Allahu Akbar yang kita orang dengungkan, kita orang ucapkan setiap hari, yang kita orang baca tiap hari. Kemudian Pak Kiai, yang penting juga adalah, maaf, halo tadi yang Pak Kiai, ya. Kita tahan dulu, ada penelpon masuk, nanti baru dilanjutkan kembali ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Imam ngade ini. Alhamdulillah. Pak Imam. Ustadz Ekal, kalau dulu yang lalu-lalu saya beberapa Pak Imam, saya ada dulu di RRI Ternate. Sekarang saya dengar Pak Imam di suara, saya ada dulu di Jakarta. Itulah canggih RRI Pak. Iya, Allah Akbar. Ini Pak Imam, ada Pak Kiai di Jakarta, Pak Kiai Rusli Amin di Jakarta sekarang, dan sekarang juga ada Abang atau Al Ustadz Profesor terima kasih Pak studio. Bahwa silakan. Apa yang disampaikan Bapak Kiai ini menurut saya memang tidak asing lagi untuk menyangkut dan bicara tentang kemanusiaan dalam Islam ini. Iya, betul. Saya kira sebenarnya Pak Kiai ini sebenarnya kalau bagus itu boleh apa istilah sodor ke masjid sehingga bisa sampaikan lewat khutbah ya. Masyarakat itu kenal betul bahwa apa disampaikan itu memang betul-betul bahwa itu menyangkut keislaman itu, sehingga pada tema siang ini ya karena namanya manusia, apa disampaikan tadi. Iya. Dengar, manusia dengar. Orang bicara dengar. Hanya dengar, ada yang hanya dengar saja. Tapi arti daripada pembicaraan itu tidak simpan dalam hati. Kalau simpan dalam hati, berarti orang itu sadari. Nah, ini yang tidak itu. Jadi bagaimana kalau orang itu hanya dengar, oh ini hari Kiai bicara, hebat. Tapi pelaksanaan tidak ada, itu bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Imam Ngade. Nah, Pak Kiai, ya, Pak Kiai mungkin ditanggapi dulu apa yang dirisaukan oleh Pak Imam Ngade ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Mungkin Pak Imam Ngade juga berharap Pak Kiai kalau di Ternate bisa keliling masjid-masjid safari dakwah. Silakan Pak Kiai. Oh, saya.
saya super dofu. Terima kasih banyak Pak Imam, mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat. Saya sebenarnya Pak Imam Harapan itu, pertama Pak Imam Harapan itu juga saya Harapan Ustaz Ekal. Karena itu saya udah beberapa kali, alhamdulillah belakangan ini saya kalau di Ternate kan cukup lama. Yang lalu waktu Maulid 18 hari. Terus sebelumnya lagi waktu Idul Fitri 20 hari. Nah, cuma memang ya maklumlah Ustaz Ekal, makanya saya selalu bilang ulang-ulang, Ekal doa apa saya saja jadi orang kaya kah? Artinya mau maksud hati saya ingin lama-lama di Ternate supaya yang lalu di Ngade tak sempat, tapi di Takome sempat pergi alhamdulillah. Takome saya memang acara lebih banyak terpusat di kota Ternate, tapi yang agak jauh sedikit dari jangkauan saya belum bisa. Tapi insya Allah satu waktu. Makanya ini dari sekarang saya sudah bikin perencanaan juga untuk Idul Fitri dan sebelum Idul Fitri sampai setelah Idul Fitri di Ternate insya Allah mudah-mudahan. Jadi memang betul Pak Imam, tadi yang Pak Imam kasih tahu itu bahwa perlu sekali kita orang turun langsung kasih pencerahan ke masyarakat. Karena istilah saya begini, kitong yang tiap hari dengar saja kadang-kadang yang saya bahasa masih masuk telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Itu yang setiap hari kita dengar, tiap hari kita orang baca, kadang-kadang juga masih sulit kita orang serap dan mempengaruhi kita orang kelakuan. Apalagi kalau jarang atau tidak pernah sekali kita orang sampaikan. Tapi memang harus mungkin juga harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi dengan orang-orang. Kalau di Maluku Utara atau di Ternate pemangku kebijakan, orang yang punya rezeki lebih, insya Allah bisa dakwah ini bisa berjalan dengan baik. Karena memang tadi yang disampaikan Pak Imam Ngade bahwa hal-hal yang menyangkut dengan problem-problem kemanusiaan ini sangat banyak. Dan memang jawaban atau solusi yang diberikan oleh agama itu sopas, terada yang salah. Cuma bagaimana kita orang tahu tentang itu, dan bagaimana yang so tahu mengamalkan tentang itu, di sini dakwah harus kita orang lakukan secara terus-menerus, secara intensif, orang sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi saya kira kalau kaitan dengan pertanyaan Pak Imam tadi, Imam Ngade itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz Ekal. Siap Pak Kiai. Oke, terima kasih Pak Kiai, tetap stay. Kita dengarkan apa yang nanti disampaikan oleh ini Ustadz Brikpol Muhammad Faisal terkait dengan tema besarkan Allah, kecilkan makhluk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, saya mewakili anggota Polda Maluku Utara terkait dengan tema kita, besarkan Allah, kecilkan makhluk. Saya perhatikan tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa di dalam sholat ini Allahu Akbar kurang lebih sekitar 6 kali. Dan kalau dikalikan 5 waktu, maknanya 30 kali kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikumandangkan azan di mana-mana. Dan begitu pula awal-awal dahulu Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Hai orang berselimut, bangun dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya telah dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal daripada dakwah. Dan beliau telah menjumpai umat, menjumpai manusia untuk menyampaikan kalimah yang mulia ini. Ayuhanas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkanlah kalian la ilaha illallah, maka kalian akan berjaya, kalian akan sukses. La ilaha illallah ini, kata alim ulama, maknanya adalah besarkan Allah SWT, mengecilkan daripada makhluk untuk menafikan kekuatan-kekuatan makhluk. Bahwasanya ilah-ilah di dunia ini begitu banyak nampak. Polisi pun jadi ilah, toko pun jadi ilah,
proyek pun jadi hilang. Karena dengan polisi banyak manfaat datang, dengan polisi kita banyak memberi manfaat kepada manusia, dan sehingga manusia mengira bahwasanya Wakapolres saya dulu tahun 2009 waktu saya masih tugas di Polres Halteng, beliau sampaikan bahwasanya kita ini dapat makan karena dari kedinasan kita ini, dengan baju coklat inilah kita dapat makan. Bahkan beberapa kali demo tuh mereka katakan, wah dengan kopra inilah anak-anak saya sarjana, dengan cengkeh inilah anak-anak saya sarjana. Tolong naikkan harga kopra, karena dengan kopra macam-macam. Kata alim ulama, inilah ilah-ilah yang Allah nampakkan seakan-akan makhluk memberi manfaat dan mudarat kepada kita. Maka Allah telah perintahkan nabi-nabinya, kata alim ulama, untuk apa? Untuk besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Besarkan Allah. Sehingga alim ulama memberikan tamsilan, Allah subhanahu wa ta'ala ini maha besar. Allah maha besar. Namun ulama mengatakan, sebagaimana kita memandang Gunung Tidore, Ustaz Haikal. Kalau kita memandang Gunung Tidore, Gunung Tidore ini besar dibandingkan dengan telur ini kecil. Gunung Tidore besar. Tapi kalau telur di depan mata, telur itu ada di depan mata kita, maka Gunung Tidore yang besar pun akan kelihatan kecil karena telur di depan mata kita. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha besar. Namun kalau sudah toko di depan mata kita, kantor polisi kita sudah ada di depan mata kita, proyek sudah ada di depan mata kita, dan kita melihat kebesaran kantor kita, kebesaran kedinasan kita, kebesaran proyek kita, maka Allah yang maha besar pun pasti kelihatan kecil oleh kita. Padahal Allah maha besar. Bukan kantor kita, bukan proyek kita, bukan toko kita, bukan pekerjaan kita. Yang besar adalah Allah. Namun ketika manusia sudah melihat manfaat, apalagi saya nih dinasnya sudah 15 tahun di kepolisian. Dalam 15 tahun ini saya sudah melihat bagaimana manfaat daripada baju coklat saya ini. Dengan baju coklat saya ini, Masya Allah, saya bisa beli rumah, beli motor, beli kendaraan, pokoknya macam-macam. Anak-anak saya bisa sekolah, bisa makan, minum. Dan Allah sengaja perlihatkan semuanya itu dari makhluk. Kalau kita tidak besarkan Allah SWT, maka kita akan tertipu. Inilah sehingga kami, Ustaz Haikal, kami setiap Jumat ini kami lagi berkunjung juga ke batalion. Di batalion Sofifi, di Makobrimob itu, selepas sholat subuh, komandan batalionnya, Pasiop, beliau itu setelah subuh, beliau datangi semua anggota-anggotanya yang tidak sholat subuh berjamaah. Beliau mengatakan, sahabat Nabi dulu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada satu orang yang tidak sholat subuh berjamaah pun dia datangi. Kata ibunya, anak saya tidak sholat subuh berjamaah karena dia sholat sunat semalam suntuk, sehingga dia tidak datang sholat subuh berjamaah. Maka orang yang sholat sunat semalam suntuk sehingga capek dan tidak sholat subuh berjamaah itu pun didatangi. Bagaimana sekarang? Bukan tidak sholat subuh berjamaah ini bukan karena tidak sholat sunat semalam suntuk, tidak. Kita lihat anak-anak muda kita pada malam hari. Ada yang main ludo semalam suntuk, ada main kartu semalam suntuk, ada yang main yoker semalam suntuk, begadang semalam suntuk. Itu yang mengakibatkan mereka tidak sholat subuh berjamaah. Kalau orang yang sholat sunat semalam suntuk saja tidak bisa sholat subuh berjamaah didatangi, bagaimana dengan orang yang main ludo semalam suntuk, main domino semalam suntuk, sehingga menyebabkan dia tidak datang sholat subuh berjamaah. Maka batalion Brimob yang ada di Sofifi itu, mereka amalkan ini, besarkan Allah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, berikan peringatan. Maka komandan kami Brimob di Sofifi, beliau datangi setiap rumah. Ya, sebagaimana kata Pak Kiai tadi, bagaimana supaya dakwah ini bisa berjalan dengan baik, kita turun, kasih pencerahan-pencerahan kepada mereka. Maka kami dari kepolisian ini setiap waktu sholat, khususnya di batalion Brimob yang ada di Sofifi, didatangi rumah-rumahnya, dan komandan yang turun langsung diketuk. Ibu Bayangkari yang keluar, mana suaminya lagi tidur Pak, main domino semalam suntuk. Kata beliau, kasih tahu sama suami kamu kalau dia tidak sholat subuh berjamaah sekarang, nanti saya tunggu apel pagi, nanti saya gampar nanti. Dan alhamdulillah sholat subuh berjamaah pun ramai.
Dan ini yang dikatakan, yang ditanyakan Pak Imam Ngade tadi, bagaimana supaya jangan hanya mereka dengarkan, tapi mereka juga amalkan. Kata Pak Kiai, ya kita turun langsung. Dan seperti itulah kerja daripada Nabi SAW. Turun langsung, bahkan ke setiap rumah. Kalau kami di Batalion Sofifi, Brimob, itu kami datangi langsung di rumah-rumah. Di mana ada satu kepala keluarga saja yang tidak sholat subuh berjamaah, kita dakwah. Kita datangi mereka, kasih pencerahan kepada mereka. Bahwasanya Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Dengan tujuan kita ingatkan mereka, mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Insyaallah. Luar biasa ya, Masya Allah. Ini yang disampaikan oleh Pak Kiai juga, Ustadz Brikbol Muhammad Faisal juga sangat luar biasa, mencerahkan. Dan para pendengar yang ada di rumah, saya mengajak kalian untuk bisa ikut gabung bersama kami di 0921 31255521. Sekali lagi di 0921 31255521. Jika Anda ingin ikutan tanya-tanya, terserah apa saja yang Anda ingin ikut bertanya, terkait dengan tema juga boleh, dan di luar tema juga boleh. Terkait tema yaitu besarkan Allah dan kecilkan makhluk. Sekali lagi tema kita, besarkan Allah dan kecilkan makhluk. Ada penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Di Bung Tahir di Susupu. Oh, Pak Bung Tahir di Susupu ya. Ini narasumbernya, satu Pak Kiai di Jakarta, Pak Kiai Rusli Amin. Yang kedua ada Ustadz Brikbol Muhammad Faisal di studio bersama saya. Mungkin ingin tanya-tanya terkait besarkan Allah, kecilkan makhluk, atau di luar tema juga boleh, silakan. Oh, assalamualaikum Pak Kiai dari Jakarta. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini pernah ke Susupu kemarin. Oh ya, sekarang ini live di Jakarta. Oh, subhanallah. Ya, itu masjid saya di depan masjid yang saya tugas sekarang. Begini, persoalan gini, Ustaz, saya mau tanya. Silakan. Tentang membesarkan Allah. Sedangkan azan itu kan Allah Akbar. Sedangkan yang banyak tidak pernah ke masjid. Itu faktor mungkin karena pendapat atau bagaimana. Tapi kalau memang cara seperti tadi, seharusnya kita bekerja sama dengan pemerintah bahwa kalau berasa diri muslim harus sholat. Jangan dia mempengaruhi generasi. Nanti anak-anak dinilai bahwa sholat ini bukan kewajiban masing-masing gitu. Sedangkan sholat ini kewajiban sebagai orang muslim, umat Islam. Sedangkan kita yang sebagian dewasa yang sudah tua-tua dianggap bahwa masing-masing terserah ke sholat atau tidak, itu satu pengaruh juga itu bagi generasi. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa bahwa yang muslim harus sholat. Ya. Itu saja dari saya. Ya. Saya kembalikan, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Tahir di Susupu. Terkait dengan pertanyaan tadi Pak Muhammad Tahir di Susupu, Pak Kiai, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Pak Kiai bisa menyimak tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Muhammad Tahir di Susupu? Ya, terkait dengan sholat. Ya, silakan Pak Kiai. Saya memang tadi yang saya singgung sedikit bahwa tadi sedikit saya singgung kaitannya dengan bagaimana pada waktu awal Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah perintahkan malaikat supaya sujud, semua sujud kecuali iblis. Nah, penghalang, ada banyak penghalang manusia melakukan kebaikan termasuk salat. Ada banyak sekali penghalang yang menghalangi manusia melakukan kebaikan, bahkan sebaliknya suka melakukan keburukan atau kejahatan, termasuk yang menghalangi manusia melaksanakan sholat. Tadi Pak Ustadz Faisal sudah kasih gambaran bagaimana yang dilakukan atau yang terjadi di batalion, di Brimob. Itu salah satu contoh bahwa
atau menyadarkan orang supaya melaksanakan kebaikan-kebaikan ini memang harus dilakukan dengan berbagai macam cara, karena kita orang menghadapi dua penghalang kebaikan yang besar itu. Pak Kiai. Sekian banyak penghalang kebaikan. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, kita tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Ada penelpon yang iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Dengan Iswandi di Gambesi. Oh, Pak Iswandi di Gambesi. Silakan Pak Iswandi, mau bertanya sama Pak Kiai di Jakarta langsung atau dengan Pak Ustadz Muhammad Brikbol Faisal. Silakan. Ini kayaknya lebih serunya kalau ke Ustadz Brikbol Faisal. Kenal kah apa? Silakan. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz dan Pak Kiai. Iya, ini ada sebuah gejala dan kendala yang mungkin sering saya lihat sehari-hari di lingkungan. Dikatakan dalam surat Al-Fatihah ayat kelima itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita meminta dan memohon pertolongan. Nah, ini kalau mau dilihat sehari-hari banyak sekali kejadian bahwa ketika misalkan salah seorang dari keluarga sakit, itu kebanyakan orang-orang dari sini lebih lari ke paranormal, dukun atau sebagainya. Nah, padahal sudah dikatakan bahwa kalau yang saya pernah dengar, hendaklah sholat dan sabar itu menjadi obat bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang tertimpa musibah ataupun masalah. Nah, kalau saya melihat contohnya kayak di instansinya Pak Brikbol Faisal, itu kayak pernah sekali adakan pelatihan di Brimob Jambula di sekitar Kelurahan Jambula. Pada saat azan berkumandang masih saja lari-lari sambil nyanyi-nyanyi. Nah, itu bagaimana? Iya. Mohon pendapatnya. Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iswandi di Gambesi ya. Ya, oke. Pak, sebelum saya persilakan Ustadz Brikbol Faisal untuk memberikan jawabannya, saya persilakan kepada Pak Kiai untuk melanjutkan jawaban yang tadi dulu. Ya. Silakan. Saya lanjut tadi Pak Tahir yang ada kaitan juga dengan Pak Iswandi dari Gambesi. Jadi memang penghalang tadi saya sampaikan, penghalang utama manusia melakukan kebaikan itu banyak. Dua di antara yang besar adalah pertama memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua adalah tipu daya iblis atau setan. Nah, karena itu kan setan dari awal sudah berjanji pada Allah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku sesat, maka aku akan benar-benar menghalangi manusia jadi jalan engkau yang lurus. Dan karena itu iblis memasang banyak sekali perangkap yang tadi Ustaz Faisal sudah jelaskan itu. Karena lebih mengutamakan harta, lebih mengutamakan urusan dunia apa saja. Itu semua tidak lepas dari trik-trik atau perangkap-perangkap iblis yang menghalangi manusia supaya mereka meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengutamakan urusan harta daripada salat, lebih mengutamakan urusan anak-anak daripada salat, lebih mengutamakan urusan kerja daripada salat, dan itu kan sudah diperingatkan Allah dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surat Munafiqun Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian maka mereka lah orang yang rugi. Jadi ini kerja iblis. Belum lagi musuh utama kita adalah yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Dan ini yang tiap saat harus kita orang berjuang menghadapi, melawan penghalang-penghalang ini, tipu daya ini. Dan salah satu yang dilakukan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Faisal itu, bagaimana atasan di batalion Brimob Ternate atau Maluku Utara
melakukan kegiatan-kegiatan dakwah yang sifatnya door to door semacam itu luar biasa. Masya Allah, harus kasih ingat orang, harus melakukan kebaikan. Nah, dan itu yang tadi saya sampaikan juga di awal atau di pengantar bahasan kita ini. Ya ini memang kaitan dengan tema bahwa orang mengucapkan Allahu Akbar tapi belum memahami rahasia Allahu Akbar itu dengan benar, sehingga masih membesarkan perhiasan-perhiasan dunia daripada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sampai-sampai yang tadi Pak Faisal so kasih gambaran juga, sampai Nabi SAW kasih peringatan keras, orang yang benar Allahu Akbar itu dia akan merendahkan dirinya atau menghinakan dirinya di hadapan benda, di hadapan manusia, di hadapan jabatan, di hadapan perhiasan dunia apa saja, kalau Allahu Akbarnya itu benar. Karena itu Nabi bilang begini, man tawadda'a li ghaniyyin la ghinahu faqad dhahaba thulusadini. Siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, di hadapan penguasa karena kekuasaannya, dan kalau bisa diperluas lagi pada perhiasan-perhiasan dunia yang lain, itu berarti telah hilang 2/3 dari agamanya. Nah, karena itu memang ini masalah pekerjaan besar Pak Tahir yang harus kita orang lakukan bersama. Ayo kita orang bersama-sama bagaimana mulai dari diri sendiri. Karena agama memang mengajarkan mulailah dari diri sendiri. Anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mulai dari diri sendiri, karena memang salah satu masalah besar yang kita orang hadapi dalam hidup ini kan krisis keteladanan. Kadang-kadang mama dan papa suruh anak sambayang, tapi mama dan papa sendiri tidak sambayang. Atasan suruh anak buah sholat, tapi atasan sendiri tidak sholat. Makanya yang diberi contoh tadi yang dijelaskan Ustaz Faisal, itu yang harus kita orang lakukan. Jadi saya kira ini dari jawaban saya atas pertanyaan dari Pak Tahir tadi, dan juga sedikit tadi Pak Iswandi, memang ini masih di masyarakat kita, yaitu itu kaitannya juga tadi ini bagaimana orang masih suka percaya pada hal-hal seperti ini, sakit atau mengalami satu musibah atau kesusahan tertentu, orang masih suka percaya pada hal-hal seperti itu, percaya Pak dukun, pigi mawi-mawi, lihat di air putih pakai mangkok, itu kan masih banyak sekali. Nah, ini memang perjuangan Nabi sejak awal diutus oleh Allah tuh kasih hilang barang-barang begini. 13 tahun Nabi berjuang di Mekah tuh kasih hilang kepercayaan model begini. Dan memang ini juga satu hal yang sangat penting diperhatikan. Kepercayaan Islam berkembang sampai sebegini lama dan sebegini luasnya, termasuk di Maluku Utara juga perkembangan Islam itu luar biasa. Tapi kepercayaan model begini ini masih ada. Orang keluar rumah, kalau dengar suara cicak di dinding, dia batal terjadi sihir. Nah, orang kalau di Jakarta, kalau di Jawa kan saya suka kasih contoh. Kadang kita mungkin mana-mana, tong rekeng itu suara toke itu berapa kali tinggi keterada, tergantung suara toke. Nah, ini hal-hal yang Nabi dari awal itu sudah kasih bersih barang ini. Konsekuensi dari la ilaha illallah. Tadi Ustaz Faisal sampaikan tuh. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu mengandung konsekuensi. Tuhan apapun ditiadakan. Ilah apapun ditiadakan. Kecuali Allah. Kecuali Allah itu pertama percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, minta apa-apa itu minta kepada Allah. Minta apa saja. Mau minta sembuh dari sakit, orang berobat ke dokter, tapi minta kepada Allah yang paling utama. Kalau kita orang susah rezeki, kerja keras, ikuti dia di jalan yang Allah dan Rasul ajarkan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan utama minta pertolongan pada Allah. Karena pemberi rezeki adalah Allah. Pemberi rezeki adalah Allah. Nah, ini semua, jadi nanti Ustaz Faisal yang akan jelaskan lebih lanjut. Ini yang diajarkan Nabi pada kita, ini yang diajarkan Al-Quran pada kita. Supaya kita orang di akidah selamat, kita orang di kehidupan yang kita orang jalani juga sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Saya kira begitu Ustaz. Oke, terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan mencerahkan, dan saya persilakan kepada Ustadz Brikpol Muhammad Faisal untuk menjawab tadi penanya dari Pak Tahir di Susupu dan
siapa tadi? Di Gambesi, Iswandi di Gambesi. Silakan. Allahu Akbar. Ini yang pertama, Om Tai. Ini Om Tai di Susupu nih. Rumahnya dekat rumah saya. 2 rumah ke kiri ini Om Tai rumah. Dan Om Tai ini juga memang kalau di kampung saya di Susupu ini, beliau nih yang tukang azan, yang imam juga, Masya Allah. Jadi tadi pertanyaan bagaimana supaya mereka ke masjid ini, rata-rata ketika azan berkumandang orang tidak datang untuk sholat berjamaah, sehingga ini mempengaruhi kepada anak-anak, karena orang menganggap bahwasanya kalau tidak sholat ya biasa-biasa saja, tidak berdosa. Kemudian ya dianggap karena ini sudah membudaya, naudzubillah gitu. Jadi bagaimana cara agar yang muslim ini bisa sholat? Salah satunya adalah rujukannya Imam Malik rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan tidak akan menjadi baik kurun umat terakhir abad ini kecuali perbaikannya mengikuti perbaikan umat terdahulu. Bagaimana ketika tadi Pak Kiai katakan Nabi SAW beliau buat usaha 13 tahun kurang lebih di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun. Beliau mentanamkan di dalam hati para sahabat sehingga para sahabat itu seperti Sayyidina Umar tadi, 1 kali sahabat dia tidak sholat, namanya Sulaiman, dan dia itu ada kepala pasar dia. Sayyidina Umar mengangkat dia untuk menjadi kepala pasar. Ketika dia tidak sholat subuh berjamaah 1 kali saja, didatangi oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengatakan, saya lebih menyukai sholat subuh berjamaah daripada sholat sunat semalam suntuk. Nah, bagaimana hari ini kita membiarkan, bukan hanya 1 kali, bukan hanya sehari, 2 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada naudzubillah bertahun-tahun hari ini orang tidak sholat dan kita tidak merasa bahwasanya kita perlu memberi peringatan kepada mereka. Saya 3 tahun saya tugas di Polres Ternate. Di Polres Ternate itu ada 84 rumah. Nah, saya data betul itu 84 rumah, 84 kepala keluarga yang ada di asrama Polres saya, di Polres Ternate dulu. Di asrama Polres Ternate, 8 dari 84 kepala keluarga hanya tinggal 14 saja. 14 saja ini yang tidak sholat. Kita tunggu dia hari Jumat pun tidak datang. Bahkan bulan Ramadan kita tunggu, tidak datang juga. Hari Raya Idul Fitri pun gak datang juga. Itu tinggal 14 kepala keluarga saja. Jadi ketika mereka tidak datang, inilah kita harus bentuk daripada rombongan untuk datangi mereka ke rumah-rumah. Kenapa? Karena sholat ini adalah rukun. Jangankan tidak sholat. Di zaman Nabi SAW ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW, maka semua orang Islam sebagian murtad. Ada yang murtad, ada yang tidak mau bayar zakat, macam-macam. Khalifah Abu Bakar naik menjadi pemimpin ketika itu. Maka Khalifah Abu Bakar telah membentuk jamaah-jamaah. Kepada Khalid bin Walid diputuskan untuk memerangi Musailamatul Ghadab. Kemudian ada satu rombongan lagi, yaitu rombongannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau utus untuk apa? Ada yang masih sholat tapi mereka tidak mau bayar zakat. Apa kata Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Wahai Umar, aku perintahkan kepada kamu, kata Khalifah, sampaikanlah kepada mereka, jangankan mereka tidak membayar zakat. Jangankan mereka tidak membayar zakat. Jadi mereka masih sholat, tapi mereka enggan mengeluarkan zakat. Maka Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Allah tidak pernah pisahkan antara sholat dan zakat. Wa aqimi sholat wa atu zakat. Kalau kamu sholat, ya keluarkan zakat. Jangankan mereka tidak mau membayar zakat, sampaikan kepada mereka Umar, di zaman Nabi SAW ketika Nabi masih hidup, mereka membayar zakat beserta tali di leher untanya. Di zaman saya mereka lepaskan tali dari leher untanya, penggal kepala mereka, kata Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan Pak, ini zakat. Bagaimana dengan sholat? Yang mana kata Nabi, sholat ini adalah perkara yang terpenting dalam kehidupan kita. Manusia awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat wa in soluhat sa'iru amali wa in fasada sa'iru amali. Amal yang paling pertama dihisab dari diri seorang hamba adalah sholatnya. Perkara yang terpenting kata ulama setelah iman yaitu sholat. Di zaman Khalifah Abu Bakar jangankan sholat, yang tidak bayar zakat saja dipenggal lehernya, diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar, dan ini tegas. Umat Islam ini bukan keras tapi tegas. Maka komandan saya di batalion sana di Sofifi kata beliau,
Sempatkan kan kalian tidak sholat subuh berjamaah. Bahkan kalian tidak sholat 5 waktu, kata beliau. Apel pagi saya pisahkan kalian. Saya gampar kalian. Ya tidak perlu dengan penggal leher. Ya ditampeleng 1 orang 2 orang. Dan orang semua lapangan apel lihat. Widih, ngeri kali nih. Gak sholat saya digampar. Maka orang akan melihat dan dia akan takut. Awalnya memang takut kepada makhluk. Memang seperti itu. Sayyidina Abu Umar ketika dia mengatakan kalian tidak mau membayar zakat, ini perintah Amirul Mukminin. Jangankan kalian tidak membayar zakat. Di zaman Nabi kalian bayar zakat dengan tali di leher untanya. Di zaman Abu Bakar kalian lepaskan talinya, Amirul Mukminin telah perintahkan untuk penggal kepala kalian. Dengan ancaman seperti inilah sehingga orang-orang pun kembali kepada Islam. Tapi hari ini kita biarkan dan kita melihat ini. Berhari-hari tidak sholat, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan naudzubillah ada yang bertahun-tahun tidak sholat. Tapi kita tidak berani berjihad ke atas mereka. Harusnya kita datangi mereka. Sebagaimana kata Pak Kiai tadi, kita datangi, kita berikan pencerahan kepada dia. Dan inilah jihad. Kita sampaikan kepada dia kebesaran-kebesaran Allah SWT dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Dan insya Allah kalau ini kita kerjakan, sekali, 2 kali, siang hari kita dakwahi dia. Kemudian malam hari mungkin kita 1/3 malam, 2/3 malam kita bangun. Namanya kita sebut kepada Allah SWT. Kita doa kepada dia, insya Allah kalau siang hari kita berikan peringatan, malam hari kita merengek-rengek menyebutkan namanya, Allah SWT akan berikan hidayah. Begitu pula saudara saya dari Gambesi ini ketika beliau sampaikan tadi tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kalau kita sakit itu bukannya ke tukang dukun, tapi harusnya kita hendak sholat. Beliau bacakan firman Allah, wasta'inu bisabri wa sholat tadi. Hendaklah kita mencari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Iya, harusnya seperti itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam dahulu, Nabi Musa juga pernah sakit. Ketika Nabi Musa sakit, Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Karena Nabi Musa ini kalamullah, bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa bermunajat, ya Allah saya sakit perut saya. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya buat ya Allah? Maka Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa kamu ambil itu daun-daunan yang ada di bawah kaki gunung saja. Daun-daun itu kamu tumbuk dia, kamu minum airnya. Dengan izinku kata Allah, maka aku akan menyembuhkan penyakit kamu. Maka kemudian Nabi Musa pun mengambil daripada daun-daun tadi, ditumbuk, diminum airnya, maka sembuh. Tapi setelah itu Nabi Musa sakit lagi, bukan kepada Allah, tapi dia langsung ambil itu daun-daun, ditumbuk, diminum airnya. Bukan hilang sakitnya, malah tambah parah. Baru Nabi Musa munajat, ya Allah kemarin saya sakit perut, saya minum daun-daunan ini, saya sembuh, tapi kenapa kok tambah parah ya Allah? Maka Allah mengatakan, wahai Musa, pertama kali ketika kamu sakit, kamu bermunajat kepadaku, aku Allah yang memberikan petunjuk kepada kamu untuk mengambil daun itu. Dan aku pula Allah SWT yang menyembuhkan penyakit kamu. Tapi ketika kamu sakit kedua kali, bukan aku yang kamu cari wahai Musa, tapi sudah bergeser ilahnya kamu dari aku menjadi daun. Iman kamu sudah berubah. Harusnya yang kita lakukan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan kepadamulah kami memintai pertolongan. Tapi kalau kita ke dukun, kita ke obat dan sebagainya, bergeser ilahnya kita itu. Maka pertama kali adalah penyelesaian masalah yang benar, kata para alim ulama. Ketika Allah datangkan masalah kepada kita, Allah datangkan kesulitan kepada kita, sakit dan lain-lain, ya tidak ada cara lain kecuali rujukannya sebagaimana kata sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabau amrun faji'a ila salat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengalami kesulitan, faji'a ila salat, beliau pasti bergegas untuk mengerjakan salat. Kemudian kata Maulana Zakaria rahmatul alaih, beliau katakan salat ini adalah rahmatnya Allah, menyelesaikan masalah, menyelesaikan kesulitan. Dengan salat seperti kita mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, maka tidak akan ada lagi masalah yang tersisa. Kemudian kata Pak Iswandi tadi, bagaimana brimob-brimob Jambula ini? Wah, ini waktu sholat tapi masih lari-lari, masih menyanyi-menyanyi. Nah, berarti lain koki, lain masakan itu. Wah, itu kalau batalion Sofifi itu langsung digampar itu. Nah, jadi Pak Iswandi mudah-mudahan komandan-komandan kita bukan hanya di batalion Sofifi saja, tapi batalion di Jambula juga. Dan umat ini seluruh alam, mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik, berikan hidayah.
Sehingga mereka ketika mendengar azan, ya mereka bergegas untuk memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang seharusnya alladzina yu'minuna. Sehingga orang-orang beriman ini ketika mereka mendengar nama Allah, ya harusnya mereka bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu, Ustaz Eka. Ya, terima kasih. Sangat mencerahkan, alhamdulillah Pak Kiai dan Ustadz Brikpol Muhammad Faisal. Pak Kiai, saya ingin bertanya kepada Pak Kiai terkait dengan banyak penanya yang masuk, yang harus dirampung pertanyaannya, yang harus ditanyakan kepada Pak Kiai. Mungkin ini sudah disebutkan tadi, disampaikan oleh Pak Kiai di awal-awal penyampaian Pak Kiai terhadap ini melalui pengantar Pak Kiai, yaitu tentang perpecahan yang terjadi di mana-mana Pak Kiai. Ada yang mengagungkan satu kelompok dan kelompok-kelompok yang lain. Terkait hal ini, bahkan yang mayoritas pun terjadi demikian. Ini menurut pandangannya sesuai dengan kacamata Islam, seperti apa Pak Kiai untuk menyikapi hal tersebut? Silakan Pak Kiai. Iya, prinsip pertama bahwa kita diperintahkan, dituntun oleh Allah dan Rasul bahwa kita ini bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Saya ingin kita orang cermati sedikit kata ikhwah pada ayat 10 surat Al-Hujurat yang saya sebut ini. Ikhwah itu dalam bahasa Arab adalah kata yang biasanya dipakai menunjuk kepada orang yang memiliki hubungan darah atau saudara sekandung. Kalau yang saudara tidak sekandung itu bahasa Al-Qur'annya adalah ikhwan. Ikhwan. Tapi apa pada ayat 10 surat Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ikhwatun untuk menunjuk sesama orang beriman secara umum yang tidak ada hubungan saudara antara satu dengan yang lain. Apa maknanya? Maknanya adalah orang beriman itu walaupun dia tidak punya hubungan darah dengan orang beriman yang lain, dia harus memperlakukan saudara sesama orang beriman itu ibarat dia memperlakukan saudara kandungnya sendiri. Harus memperlakukan saudaranya sesama orang beriman sebagaimana dia memperlakukan saudara kandungnya sendiri. Yang Nabi tuntun atau menjabarkan dalam hadis yang terkenal itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau kita orang ini memperlakukan orang lain dengan jahat, memperlakukan orang lain dengan kebencian, memperlakukan orang lain dengan cara yang buruk, itu berarti kita orang menganggap dia itu orang yang jauh dari kita, orang yang sangat berbeda dari kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan perlakukan dia karena dia seakan-akan adalah saudara kandungmu. Nah, ini yang terjadi sekarang, Ustadz Ekal. Kita memperlakukan orang lain itu karena berbeda pendapat, karena berbeda paham, lalu seakan-akan itu kita orang musuh yang kita orang terasukan. Pada zaman Nabi masih hidup, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu ada amalan tertentu dari beliau berdua yang berbeda. Dalam hadis sahih dijelaskan, Abu Bakar itu kalau melaksanakan salat witir, beliau witir dulu baru tidur. Sedangkan Umar itu tidur dulu baru witir. Ketika disampaikan pada Nabi, Nabi mengatakan Abu Bakar itu orang yang sangat berhati-hati, Umar itu orang yang sangat keras kemauannya. Jadi Nabi tara mencela Abu Bakar, tara menyalahkan Umar, membenarkan Abu Bakar, tara membenarkan Umar, menyalahkan Abu Bakar, terada. Tapi Nabi, bagaimana Nabi menjelaskan bahwa inti dari apa yang saya jelaskan tadi adalah perbedaan itu pasti ada di kalangan kita. Teman-teman misalnya yang berdakwah dalam kelompok atau saudara-saudara saya di jamaat tabligh misalnya, dorang berdakwah dengan dasar-dasar yang dorang gunakan, yang dorang pakai, yang itu semua adalah berdasarkan dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Begitu juga yang ada di kelompok-kelompok yang lain, ada dasar-dasar yang mereka gunakan. Yang perbedaan penafsiran hasil dari ijtihad masing-masing itu, mungkin ada perbedaan.
Nah, yang harus kita orang yang kedepankan itu adalah persamaannya, bukan mempertentangkan perbedaannya. Karena perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah atau bersifat cabang itu pasti ada dalam kehidupan umat ini, yang pasti ada. Misalnya di masyarakat kan banyak sekali tuh, salat pakai usolli ada dasarnya, yang tidak pakai usolli ada dasarnya. Jadi ini yang dalam istilah fikih disebut masalah furu'iyah. Kalau orang yang melaksanakan sholat pakai usolli dia punya dasar, yang tidak pakai usolli dia tidak punya dasar. Dia punya dasar, yang pakai usolli ada dasar, yang tidak pakai usolli ada dasar. Mari saling menghargai satu dengan yang lain. Yang tadi Ustaz Faisal sampaikan itu, yang harus kita orang luruskan, yang harus kita orang perbaiki adalah orang yang tak pernah sambayang, yang tak pernah sholat. Itulah yang harus kita orang kasih pengertian, kasih pengarahan, kasih penjelasan, sampaikan dakwah kepada mereka supaya orang menjadi sadar melaksanakan ibadah. Nah, ini akhirnya kalau kita orang ada pengertian dan saling menghargai satu dengan yang lain, kan ini mengurangi pekerjaan rumah dari kita orang umat Islam sendiri. Kita ini tugas-tugas umat ini sebanyak, tapi kalau kita tambah lagi dengan pertentangan, permusuhan, saling benci satu dengan yang lain di antara kita orang sesama umat sendiri, ini kan membuat kita orang tugas-tugas dakwah kan semakin berat. Nah, ini yang perlu sekali kita orang. Sebenarnya dari dulu saya merindukan ada semacam forum silaturahmi lah, kayak gitulah, di antara para ustadz di Maluku Utara, di antara para ulama di Maluku Utara. Ada forum yang 1 bulan 1 kali kita baku dafa, baca cerita, tukar pikiran, bagaimana supaya selain jadi wadah silaturahmi, juga solusi untuk umat ini bisa kita orang dapatkan melalui forum itu, gitu, saling mempertemukan kalau ada perbedaan, kira-kira dia alasan apa, solusinya bagaimana. Betul. Nah, gitu. Makanya saya terima kasih sekali nih Ustadz Faisal, apa-apa yang sudah dilakukan melalui korps atau kesatuan di kepolisian, kemudian di BRIMOB khususnya. Ini satu hal yang kalau ini yang disebut ini Ustadz Ekal, yang saya bisa sebut dengan kolaborasi. Kolaborasi kan istilah agama yang populer ada ta'awun, saling tolong menolong, saling menyempurnakan, saling melengkapi, dan basisnya kan adalah ukhuwah, persaudaraan. Nah, ini kalau menurut saya mari kita orang kembali. Al-Quran ajar bagi kita orang seperti itu. Memang Masya Allah hal ini yang Ustadz Ekal sampaikan tadi berdasarkan pertanyaan itu memang fenomena yang masih kita orang temukan di mana-mana, masih ada di kalangan kita orang sendiri. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar, tapi kan yang harus kita orang lakukan adalah mempertemukan persamaan, bukan memperbesar perbedaan, apalagi mempertentangkan perbedaan apabila itu semua ada dasar hukumnya. Ada dasar dalil Al-Qur'annya, hadisnya. Mungkin yang berbeda adalah perbedaan penafsiran, interpretasi. Di kalangan para ulama, Nabi Muhammad SAW masih hidup, hal-hal dikembalikan pada beliau. Setelah beliau wafat, sahabat-sahabat berijtihad. Dan sampai sekarang inilah itu terjadi yang dilakukan 4 imam mazhab yang besar. Itu juga sama, bahwa ada hal-hal tertentu yang pasti sulit kita orang hindari, terjadi perbedaan penafsiran dalam masalah-masalah tersebut. Saya kira begitu Ustadz Eka. Oke, Pak Kiai, mungkin ada tambahan dari Ustadz Bikpol Faisal, silakan. Iya. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Kiai tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai saudara muslim kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya kita menyakiti hati seorang mukmin saja seperti kita menghancurkan 70 Ka'bah, kata beliau. Maksudnya dengan adanya perbedaan ini, kata para alim ulama, walaupun kita berbeda, apakah itu berbeda dalam segi ibadah karena berbeda mazhab misalnya, ataukah berbeda dalam segi dakwah, ada yang dari NU, ada Muhammadiyah, Jamaah Tabligh dan sebagainya. Ya, perbedaan ini adalah, kata ulama kita, perbedaan adalah rahmatnya Allah SWT. Jangan sampai karena perbedaan ini membuat kita berpecah belah. Kalau kita terjadi perpecahan dalam perbedaan ini, ini adalah daripada laknat dari Allah SWT. Apalagi kita saling menghina, dari satu kelompok menghina kelompok yang lain,
Sudah jelas dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Idza azamat ummati dunya nuziat min haibatul Islam." Jika umat itu sudah mengagungkan dunia, maka akan tercabut dari hati mereka kehebatan Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Jika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan haramkan keberkahan wahyu ke atas mereka. Wa idza tasabbat ummati syaqatan min 'ainillah. Jika mereka sudah saling menghina, kata Nabi, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dalam perbedaan ini kemudian kita saling menghina satu sama lain, yang notabene bahwasanya saudara yang kita hina itu juga mereka adalah orang Islam, sudah pasti kita sudah melanggar daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangankan manusia, Nabi Musa pun Allah Subhanahu wa taala tegur kepada dia. Ketika Nabi Musa Allah berikan tarbiyah kepada dia. Kata ulama dikisahkan dalam kitab, ketika Nabi Musa Allah perintahkan kepada dia, "Wahai Musa, kamu bawa satu makhluk di hadapan saya," kata Allah, "yang derajatnya lebih rendah daripada kamu." Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam membawa satu ekor anjing kaskado. Kalau anjing ini dalam Islam ya, salah satunya kita bersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah karena najis besar. Wah, ini makhluk yang menurut Nabi Musa, ini makhluk yang mungkin derajatnya lebih rendah daripada saya, kata Nabi Musa. Ketika dihadapkan kepada Allah, Nabi Musa pun kemudian tersadar, kok saya merasa lebih baik daripada anjing. Maka dia lepaskan itu anjing itu menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Maka Allah bertanya, "Musa, mana makhluk yang derajatnya lebih rendah daripada kamu?" Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, saya tidak dapatkan satu makhluk pun di dunia ini yang derajatnya itu lebih rendah daripada saya, itu tidak ada, ya Allah." Maka Allah SWT pun sampaikan kepada Musa, "Wahai Musa, seandainya kalau kamu membawa satu makhluk saja di hadapan saya yang derajatnya lebih rendah daripada kamu, aku akan mencabut kenabian yang ada di dalam dirimu." Seorang Nabi ulul azmi, Nabi yang pilihan, Nabi Musa alaihissalam, kalau dia merasa lebih baik kepada seekor anjing sekalipun, Allah cabut kenabian. Bagaimana dengan diri kita? Kita merasa bahwa kelompok kita yang paling benar, kita sudah ini yang selamat. Nah, orang lain kita caci maki, kita hina dan sebagainya. Ya sudah otomatis kita jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita tidak inginkan. Silahkan kita berbeda. Jangan sampai perbedaan-perbedaan ini menjadikan kita saling menghina satu sama yang lain. Dan ini sebuah kisah juga ketika Nabi Musa alaihissalam, kata para alim ulama dalam kitab, ketika Allah angkat Nabi Musa menjadi nabi, itu amalannya Masya Allah. Amalannya apa? Amalnya dia mahabbah, kasih sayang. Bukan hanya kepada manusia saja, tidak. Para nabi-nabi dulu dilatih sifat-sifat mereka dengan cara mereka menggembala kambing dan sebagainya. Dan kata ulama ketika Nabi Musa Allah angkat dia menjadi nabi karena dia punya satu amalan. Jadi amalannya kata ulama, ketika kambingnya hilang dari pagi, dicari dia dari pagi sampai siang hari, dicari-cari di mana kambing saya. Ketika mendekati malam, baru nampak itu kambingnya yang hilang dari pagi tadi. Begitu emosi Nabi Musa alaihissalam, hendak mau dipukul itu kambing. Namun ketika mendekati kambing tadi, Nabi Musa mengangkat dia, kemudian menggendong dia, membasuh dia, kemudian dengan kata-kata yang mahabbah, dengan berkasih sayang kepada kambing tadi. Karena dia mahabbah dan berkasih sayang kepada kambing, maka Allah SWT mengangkat dia menjadi nabi. Amalan inilah yang menghantarkan dia diangkat oleh Allah SWT. Itu mahabbah kepada kambing. Bagaimana kita hari ini? Bukan hanya kepada kambing, sesama manusia kita saling menghina, mencaci maki, marah kepada manusia. Bagaimana Allah SWT tidak cabut daripada hidayah dalam diri kita kalau seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan perbedaan-perbedaan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala satukan kita insya Allah. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Halo Ustaz Eka. Ya, siap. Halo Ustaz Eka. Ya. Saya ingin sedikit sebelum tutup tadi tambah Ustaz Faisal sampaikan itu bahwa tadi karena dari awal salah satu konsekuensi logis dari Allahu Akbar yang kita orang bicarakan dari awal. Salah satu konsekuensi logis dari ucapan Allahu Akbar adalah jangan sampai menganggap, saya menegaskan kembali yang saya sampaikan, jangan menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain.
Jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, karena merasa diri lebih hebat dari orang lain, lebih baik dari orang lain, lebih mulia dari orang lain. Kemudian bangga diri, kemudian sombong dan menganggap remeh orang lain. Itu merupakan salah satu warisan keburukan yang ditinggalkan oleh iblis di muka bumi. Surat Al-A'raf ayat 12. Surat Al-A'raf ayat 12. Itu kan ketika iblis disuruh sujud pada Adam, dia tak mau. Kan Allah tanya, ma mana'aka an la tasjuda id amartuk. Iblis mengapa tidak mau sujud pada Adam ketika aku perintahkan? Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Nah, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Saya ulangi sekali lagi apa yang disampaikan Ustadz Faisal. Merasa lebih mulia dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain. Kemudian muncul bangga diri, kesombongan, dan memandang remeh orang lain. Itu merupakan warisan keburukan dari iblis laknatullah alaih di muka bumi. Jangan sampai kita orang terjangkiti keburukan itu. Nah, dan bahayanya Nabi peringatkan, kalau sudah terjatuh pada perilaku buruk itu, bisa masuk kesombongan. Dan kalau sudah masuk pada kesombongan, maka kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang di dalam hatinya ada kesombongan. Apa itu kesombongan? Batarul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan memandang remeh atau merendahkan sesama manusia. Jadi betul kata Ustaz Faisal tadi, kita orang harus waspada, jangan merasa paling hebat, paling mulia, paling bukan hanya dalam urusan dunia, dalam urusan ibadah pun begitu. Paling bagus ibadah saya, paling mulia saya di hadapan Allah. Dan tadi contoh-contoh sudah disampaikan Ustaz Faisal. Mudah-mudahan ini bisa jadi sedikit kita orang buku kasih ingat satu dengan yang lain, agar jangan sampai terjadi perpecahan terutama dalam lingkungan kita, dan apalagi itu terjadi di kalangan orang-orang yang menjadi panutan di masyarakat dalam urusan agama ini. Saya kira demikian tambahan sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Senang bisa berkudapa walaupun hanya lewat telepon. Iya, alhamdulillah. Pertemukan pada suatu waktu. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Kiai atas ilmunya selama 1 jam lebih ya. Alhamdulillah Pak Kiai bisa terhubung bersama kami di Maluku Utara, dan alhamdulillah insyaallah didengarkan oleh seluruh masyarakat di pelosok maupun di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, insyaallah. Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai. Insyaallah kita bisa call kembali Pak Kiai. Kalau Pak Kiai belum ke Ternate, tetap jadi narasumber jarak jauh ini bisa ya, insyaallah. Insyaallah sebulan sekali bisa Pak Kiai ya. Amin amin. Insyaallah. Karena insyaallah, karena saya yakin sekali umat sangat membutuhkan pencerahan dari para kiai, termasuk Pak Kiai Haji Rusli Amin ini. Ya, terima kasih Pak Kiai. Oke. Juga mudah-mudahan sehat, sukses dalam tugas, insyaallah. Mohon doanya Pak Kiai. Sukses dalam tugas. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan kolaborasi seperti ini lebih kasih lanjut Ustaz Ekal ya. Insyaallah Pak Kiai. Siap Pak Kiai, siap. Nanti saya hubungi lagi Pak Kiai untuk tema-tema yang selanjutnya yang akan datang. Oke. Dan yang kedua Pak Brigpol Muhammad Faisal, Ustaz. Terima kasih banyak. Insyaallah kita bisa bertemu kembali di obrolan Jumat Mubarak, dan insyaallah membawa berkah di khususnya masyarakat Maluku Utara. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan kita, jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat, dan tetap menjadi pribadi yang baik bagi diri sendiri dan seluruh orang di sekitar kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. غيركم يا شيخي غيركم يا شيخي siapalah diriku siapalah